temanku yang menjalani itu memang dia itu uangnya banyak untuk itu kan, tapi tidak ada keberkahan sama sekali. Ya, di samping itu juga dan ada dampak yang sangat negatif, apalagi sekarang juga banyak penyakit ya. Banyak penyakit. Nah, kita itu jangan sampailah menjalani hal-hal yang berhubungan seksual secara bebas. Kan? Itu pun kalau menjadi janin juga, itu kurasa janinnya juga nggak kayak nyensewu ini ya, tidak senormal anak-anak yang apa namanya itu, anak-anak seperti biasanya. Nah, yang ada ikatan secara batil atau persinya. Nah, ini di dalam syariat Islam ya. Jadi makanya ya kan, ya, mungkin anda mau menonton dari fenomena alam dalam arti teman yang perilaku seperti itu, walaupun hartanya segini ya, dalam arti kalau dia itu katakanlah masih perilaku seperti itu, dia tetap akan kacau. Karena betul. Kan ada molimo ya. Nah, molimo kan jauh ya, apalagi perempuan ada di juga ya. Itu tolonglah jangan sampai di jalan. Iya sih. Harus kita bisa mengendalikan bagaimana molimo itu perilaku lima ya, jangan sampai di jalan. Yang harus dihindari. Ya, harus dihindari itu. Jadi ya jauh ya, jauh jangan sampai. Jadi di dalam syariat pun udah kita paham jangan sampai di jalan. Iya. Kalau ingin hidup yang sejahtera, hidup dan aman dan abadi di situ. Agar kita tidak susah di kemudian hari. Betul. Ya tidak menyesal lah. Ya. Mas Mansur, kenapa Mas kok berzina itu kok tidak boleh Mas? Dalam agama manapun itu berzina itu tidak boleh. Itu pastinya kalau tidak boleh itu kan akan membawa sesuatu yang negatif. Itu kalau menurut alam Mas, itu gimana Mas penjabarannya? Jadi gini ya kan, karena berbagai agama ya, apalagi kita itu sebagai agama Islam, syariat pun di dalam Al-Quran pun juga diterangkan bahwa berzina itu kan dilarang keras kan gitu ya. Karena berzina itu kan sangat pengaruh dalam kehidupan kita sehari-hari. Apalagi kita ini dalam arti berzina atau bahasa apa ya, berhubungan badan dengan orang lain. Bahkan zaman sekarang ada kota-kota sekarang kan kejadiannya seperti hubungan liar lah katakanlah. Seks bebas. Nah, seks bebas itu memang ada dampaknya luar biasa. Karena apa? Nyun jauh ya ini jauh. Jadi saya itu cuma membaca yang banyak kejadian, dan juga saya kan mempunyai teman juga tentunya suka jajan karena sukanya hubungan seksual. Itu memang membawa dampak yang luar biasa, apalagi dalam kehidupan kita ini untuk mencari kenyamanan, mencari ketenangan, mencari rezeki yang berkah. Kejadian itu yang saya baca dalam hati saya sama temanku yang menjalani itu memang dia itu uangnya banyak untuk itu kan, tapi tidak ada keberkahan sama sekali. Ya, di samping itu juga dan ada dampak yang sangat negatif, apalagi sekarang juga banyak penyakit ya. Banyak penyakit. Nah, kita itu jangan sampailah menjalani hal-hal yang berhubungan seksual secara bebas. Kan? Itu pun kalau
menjadi janin juga, itu kurasa janinnya juga nggak kayak Nyen Sewu ini ya, tidak senormal anak-anak yang apa namanya itu, anak-anak seperti biasanya. nah yang ada ikatan secara batil atau peresmian. Ini di dalam syariat Islam ya. Jadi makanya kita itu walaupun Anda masih punya, jangan sampai menjalani seperti itu. Nggak normalnya itu contohnya seperti apa, Mas? Misalnya Ya, contohnya walaupun kita itu berkeluarga, katakanlah ini sudah keluarga. Nah, terus seorang ibu ini selingkuh dalam hati ya. Selingkuh, dia mempunyai simpanan. Nah, kita itu katakanlah yang jauh, suaminya tidak tahu ini. Nah, itu kan akan terjadi nanti berhubungan seksual itu. Ada hal-hal campuran pikiran yang kotor dalam arti ya. Apa ya, seperti kawin silang kalau ya, jadi itu akan terjadi. Misalnya jadi janin itu kurasa kurang apa ya, kurang apa sih namanya sih ya, saya ucap kurang sempurna. Nah, kurang sempurna di sini. Tapi kalau kita itu sama suami istri ya, itu pun ada tata cara juga ya, secara batil. Makanya di dalam syariat Islam juga kita itu sampai ada ajaran sebelum kumpul sama istri, kita atau pasangan ya, pasangannya itu suruh berwudu kan ada juga ya. Ada juga yang sampai disuruh puasa dulu ya. Ada juga yang muda sampai 41 hari setelah itu baru kumpul dengan pasangannya. Pasangannya itu supaya kita itu dapat titisan yang luar biasa. Oh, gitu. Emang itu di dalam agama apapun ada, apalagi orang Jawa. Orang Jawa pun ada tirakannya juga. Nah, ada hal-hal yang negatif di sini. Ada aura atau energi negatif yang ngikutin kita di waktu kumpul sama istri. Oh, kalau gini Mas, kalau kata teman saya itu, orang yang berhubungan badan dengan orang yang bukan pasangan resminya atau pasangan sah, itu anggaplah ini orang yang jajan. Nah, ada seorang laki-laki jajan. Alasan jajan itu kan mungkin pasti biasanya didasari dengan masalah, mungkin masalah di rumah, pekerjaan atau apa. Itu akhirnya jajan, kemudian setelah selesai itu hidupnya kan berantakan. Masalah ini cuma, mohon maaf, maksudnya berantakan ini hanya sesaat, kemudian setelah berhubungan ini sudah selesai ya pikirannya itu semerawut lagi gitu. Nah, kalau kata teman saya itu ada gini, ada pertukaran energi pada saat orang berhubungan badan itu, katanya kan bertukar energi ya. Ternyata energi yang seperti itu tuh energi banyak yang negatif. Jadi si laki-laki ini tertular energi negatif dari si perempuan ini, dan si perempuan ini juga tertular energi negatif ini. Apa bener Mas kayak gitu tuh? Betul, emang seperti itu. Makanya kalau itu dilaras sebetulnya, itu kan bersangkut paut dengan energi alam itu, waduh panjang sekali sih. Jadi gini, intinya aja ya. Makanya kita itu walaupun masih muda, walaupun tua, janganlah sampai berhubungan yang tidak dengan pasangannya sendiri, dalam arti belum resmi, jangan sampai, karena itu bisa menghancurkan suatu tingkah laku kita sendiri dan menghancurkan masa yang akan datang. Ini bagi orang awam loh ya, orang awam, apalagi di syariat Islam juga memang dilarang keras, dalam agama pun tidak boleh, jangan sampai berhubungan secara gelap gitu loh. Memang kan Nggih. Itu
Dari segi rezeki juga katanya bikin rezeki seret ya Mas? Ya emang tersumbat. Tersumbat itu karena energi negatif itu tadi atau memang gimana Mas? Ya bisa jadi sih. Bisa jadi karena gini ya kan. Karena orang yang berhubungan dengan hubungan gelap lah itu kan yang dibilang energi itu energi negatif itu kan dia cuma sukanya ya gitu-gitu aja. Nah itu pun akan kalau kita ini menempuh keserahan akal dalam arti kita menempuh motivasi masa yang akan datang, ini kan nggak bisa tercapai, tidak ada keberkahan sama sekali. Makanya kita harus waspada, kita harus waspada dan hati-hati, jangan sampai menjalani seperti Iya juga sih. Saya itu punya teman juga perempuan, mohon maaf ya, ini memang dulu suka menjajakan diri. Memang sehari itu pendapatan itu bisa sampai 400.000 pada saat itu. 400.000 sehari itu kan banyak sekali. Itu ya. Sekarang kebanyakan. Mungkin anda menonton dari fenomena alam dalam arti teman yang perilaku seperti itu, walaupun hartanya segini ya. Dalam arti kalau dia itu katakanlah masih perilaku seperti itu, dia tetap akan kacau. Karena betul. Kan ada molimo ya. Nah, molimo pun jauh ya, apalagi perempuan ada judi juga ya. Itu tolonglah jangan sampai dijalani. Iya sih. Harus kita bisa mengendalikan bagaimana molimo itu perilaku lima ya, jangan sampai dijalani. Yang harus dihindari. Ya, harus dihindari itu. Jadi ya jauh jangan sampai. Jadi di dalam syariat pun udah kita paham jangan sampai dijalani. Iya. Kalau ingin hidup yang sejahtera, hidup dan aman dan abadi di situ. Agar kita tidak susah di kemudian hari. Betul. Ya tidak menyesal lah. Ya.